Nanti dibayar apa istilahnya, event organizer, dibayar depositonya puluhan juta, baru datang berceramah. Jadi memang ini salah satu kelemahan. Salah satu kelemahan. Tidak mau ikuti bagaimana Nabi Muhammad, bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana Abu Bakar Siddiq. Mereka terpanggil memeluk Islam, lalu berjalan tanpa khawatir, tanpa rasa takut sedikit pun. Mereka mengabarkan Islam. Saya punya tempat tidur di mobil 6 bulan dari tahun 2009 bulan Oktober sampai hari ini saya belum tidur dengan baik. Tadi dikasih bangun, saya tertidur di mobil. Jadi saya keliling Indonesia, tidak ada event organizer. Saya bukan Muhammadiyah, saya bukan NU, saya bukan Persis, saya Islam. Dan perjuangan saya sudah katakan, tidak boleh umat Islam seorang pun membela jihad saya, nggak boleh. Cukup hanya mendoakan, ya Allah, ya Rob, doakan kami berdoa supaya Muhammad Yahya sehat, Muhammad Yahya diberi kekuatan, Muhammad Yahya ditolong olehmu dalam menyebarkan kebenaran agamamu. Itu aja. Karena kenapa? Di Indonesia ini banyak orang mengaku pejuang Islam. Nurdin M. Top bawa bom, lempar. Ini bukan perjuangan. Saya bicara begitu di Kuok, ada umat Islam yang SMS sama saya. Jangan-jangan Bapak masuk Islam hanya cari-cari kelemahan Islam. Inilah muslim-muslim yang goblok. Dia pikir kalau saya nantang Nurdin, itu saya goblok. Itu perjuangannya Nurdin, itu perjuangan di zaman jahiliyah, zamannya Umar bin Khattab, dikit-dikit angkat parang. Yang sekarang ini bukan perjuangan dengan fisik, war nervous, bertarung dengan urat saraf. Orang Yahudi pintar, kenapa? Ini memakai Al-Quran. Yahudi membangun sains, ilmu pengetahuan. Yahudi membangun kekuatan medikal, kesehatan, field. Yahudi membangun kekuatan militer. Yahudi membangun kemampuan teknologi. Semua sumbernya dari dalam Al-Quran. Lalu kenapa di Indonesia yang memegang Al-Quran miskin dan bodoh? Ini hanya satu persoalannya. Udhulu fisilmi, masuk ke dalam Islam secara kafah. Saya masuk Islam bukan kiai yang suruh, bukan ustadz yang suruh. Saya masuk Islam karena kebohongan, kepalsuan, ketidakbenaran kitab suci orang Kristen. Nah, lalu saudara-saudara mengatakan, di mana saya tanya, apa kitab suci Kristen? Mereka menjawab, Injil. Kitab suci Kristen bukan Injil. Injil itu, inilah Injil. Makanya ada imam-imam ketika memimpin sholat, mereka membacakan surat tentang Bani Israel. Mereka membacakan surat tentang perjalanan Fir'aun waktu Bani Israel ditindas selama 4.000 tahun di tanah Mesir. Itulah ayat-ayat Bani Israel menceritakan tentang spektakuler kelahiran Nabi Isa. Itu Injil. Injil berisikan berita di dalam Al-Quran, difungsikan, diuntukkan, ditulis dalam Al-Quran supaya umat Islam tidak mengikuti kebiadaban sikap seperti biadabnya Bani Israel. Nah, kenapa Taurat ada di dalam Al-Quran? Taurat dalam Al-Quran mengingatkan bagaimana kekuatan Musa memimpin Bani biadab Israel. Zabur Daud menghibur semua umat yang beriman agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap peran kitab-kitab yang diturunkan mulai dari Taurat, Zabur, Injil Isa alaihissalam mempunyai relevansi yang kuat. Inilah namanya Al-Quran. Makanya disebut dengan rahmatan lil alamin. Tapi pada waktu Taurat turun, sifatnya khusus, nabinya khusus, Musa bagi umat Israel. Begitu Injil turun juga khusus bagi umat Israel. Dan Injil yang tertulis itu jelas sekali dalam kitab suci Kristen. Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba sesat dari Bani Israel. Jadi kehadiran Nabi Isa di tengah-tengah dunia bukan bagi orang Indonesia, apalagi orang Muara Bungo. Kehadiran Nabi Isa itu bagi Bani Israel yang biadab itu. Nah, saya mau kasih tahu pengakuan orang Yahudi
Kebetulan saya pernah kuliah di Yahudi, jadi saya tahu. Saya pernah sekolah di Yahudi, S2 saya, Introduction Old Testament. Jadi saya belajar sana tentang perjanjian baru, perjanjian lama. Itu Yahudi punya pengakuan iman bunyinya begini: Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Ini bahasa Yahudinya. Karena di Indonesia ini hanya 3 pendeta yang tahu bahasa Ibrani. 2 pendeta sudah mati sekarang di neraka, tinggal saya mati dulu. Jadi ini pendeta-pendeta ini, saya mau kasih tahu, di mana-mana saya kasih tahu, ini pendeta-pendeta ini kalau tidak mau masuk Islam, ini pendeta-pendeta pasti neraka jahanam. Yang mengatakan itu dalam buku saya, di dalam buku saya, apa yang pendeta-pendeta ceramahkan di gereja, dia pidatokan, semua omong kosong Paulus. Nih, kalau tidak percaya, ini buktinya, palsu, palsu. Jadi orang-orang Kristen pertama kali marah sama saya karena saya orang Manado. Dari tempat tinggal saya itu 99,9% di Manado itu Kristen. Kristen yang radikal, Kristen yang ortodoks ya. Nah, waktu saya masuk Islam, mereka mengatakan itu pendeta Yahya, itu pendeta gila. Jangan percaya. Jadi sebagaimana Rasulullah SAW dituduh majnun, crazy, saya juga begitu. Mereka katakan itu pendeta gila, pendeta Yahya itu pendeta stres, jangan percaya. Nah, saya tidak marah karena yang mengatakan saya gila adalah orang-orang gila akan begitu. Lalu saya ingin bukti saya gila atau orang Kristen yang gila. Begini, saya tidak pernah membenarkan Islam itu dari akal saya. Tidak boleh. Islam itu harus dibenarkan secara historisasinya, kesejarahannya. Kemudian Islam harus dibenarkan berdasarkan kitab, dan kemudian Islam harus dibenarkan cara positive thinking, cara berpikir yang positif. Jadi gini, kalau saya gila, saya buktikan gini. Saudara panggil, saya katakan, panggil orang Islam yang dari lahirnya memang gila. Lalu saudara tanya sama Muslim yang sinting ini, Muslim, lah baik, di mana Tuhan, di mana Allah? Pasti Muslim yang sinting akan bilang di atas sana. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Dalam konsep Islam itu Allah Subhanahu wa taala Al-Ali, di tempat yang maha tinggi. Lalu pertanyaan ini saudara katakan dan tanyakan kepada pendeta. Pendeta, mana Tuhan? Itu di dinding sana. Jadi begini jawabannya, simple, logika sederhana. Cara berpikir Islam begitu, dengan logika yang sederhana namun didukung oleh fakta sejarah, atau dalam bahasa Islamnya asbabun nuzul. Nah, ini yang paling saya suka, bukan hermeneutika, bukan 1 kali 1 kemudian ditambah 10 kemudian dikurangi 3, ini filsafat. Enggak begitu Al-Quran. Al-Quran bukan hermeneutik. Al-Quran adalah apokalipsis, wahyu, pernyataan yang diturunkan berdasarkan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Makanya saya debat, saya bertarung dengan pendeta-pendeta, bukan di Indonesia saja, sampai ke dunia Eropa. The Truth of Islam According to Ex-Christian Priest. Saya punya buku dalam bahasa Inggris. Itu pendeta-pendeta nggak saya pukul dalam argumen ini. Yang bule-bule itu masuk Islam. Kenapa? Karena mereka sulit meluruskan dengan logika. Nah, sekarang saya tanya, si gila menunjuk ke atas, betul atau tidak? Pokoknya the King of King, bahwa Tuhan itu adalah raja di atas segala raja. Tuhan itu raja di atas segala raja, bukan yang ada di dinding. Ini menunjukkan bahwa saya balas di internet, di mana-mana saya katakan, lebih baik dituduh gila daripada hidup dalam kesesatan. Karena orang gila yang tadi belum tentu sesat, tetapi orang sesat yang pendeta tadi lebih daripada gila akan begitu. Masa Tuhan di dinding? Yang mana? Sebelah kanan? Bukan, yang sebelah di tengah-tengah yang begini. Ini betul-betul, ya memang lucu, memang lucu, memang lucu. Ini lucu, tapi ini kebenaran. Orang Kristen tidak boleh marah. Di mana-mana saya sampaikan,
mau polisi Kristen, mau tentara Kristen, sering ancam sama saya. Anak cuma balas, ente biar polisi sejenderal 100 bintang, nggak punya kuasa untuk menghakimi saya. Orang Islam yang begitu banyak di dunia, di Indonesia, saya tidak minta pembelaan secara fisik. Kenapa? Karena ini umat Islam di Indonesia apabila terpancing, langsung buat anarkis. Nggak perlu. Kalau saya mati hari ini, biar saya mati. Kalau saya mati besok, biar saya mati. Karena kematian, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Kalau saya mati dalam dakwah, masya Allah, surga sudah tersedia. Tapi jangan saya mati karena korupsi. Nah ini, coba saya kasih gambaran gini. Kalau saya mati sekarang, umpama saya mati sekarang, sudah langsung ada laporan. Allah katakan, asrofil, lah baik ya Allah. Itu Muhammad Yahya mati. Muhammad Yahya yang bekas kafir.